Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد غير المحجل وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وقدواتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن سلك سبيله ومن سار على نهجه ومن جاهد في الله حق جهاد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد بسيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Hadirin jemaah taklim, jemaah kajian duha yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni talabul ilm, menuntut ilmu. Dan kita berharap apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan bahas satu tema terkait dengan tawadhu. Ia adalah merupakan salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menjadikan diri kita sebagai bagian dari hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga hamba-hamba yang tentu saja memiliki perangai yang baik, memiliki akhlak yang baik. Karena di antara hal yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara pujian yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah karena akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sangat mulia. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak atau budi pekerti yang teramat sangat luhur. Nah, di antara akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada kita ini adalah tawadhu, atau kita biasa menyebutnya sebagai rendah hati. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara ayat yang bisa kita jadikan sebagai dalil berkenaan dengan akhlak ini atau perilaku ini adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat ke-26 ayat ke-215. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan tentu saja kita umatnya hendaknya mengikutinya apa? Agar senantiasa merendahkan ya, hati begitu ya terhadap orang-orang yang mengikutimu ini pada Rasulullah SAW, yakni orang-orang yang beriman. Ini juga menjadi acuan bagi kita semua, hendaknya kita senantiasa rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir ya. Yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Jadi karakter orang beriman yang disebutkan di dalam ayat ini adalah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Jadi mereka adalah orang-orang yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Nah, tawadhu, rendah hati ini adalah merupakan bagian dari sikap kita ya. Bagaimana kita rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, terhadap kaum muslimin. Kemudian firman Allah yang lain juga di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Walaupun beberapa ayat ini maknanya secara umum gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Jadi orang bertakwa itu kan bisa dikenali di antaranya dari akhlaknya. Ya. Jadi bagaimana perilaku orang-orang yang bertakwa itu adalah di antaranya adalah mereka orang-orang yang senantiasa penuh dengan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Di dalam hadis tersebut Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya tawadhu, sesungguhnya rendah hati itu ya, itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tawadhu, tidaklah tawadhu itu menjadikan pada diri seorang hamba itu Allah akan angkat derajatnya. Ya, makanya dalam satu hadis dikatakan wa tadawadu yarfa'ukumullah. Maka hendaklah kalian rendah hati karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu rahimakumullah, apa makna tawadhu? Ya. Definisi tawadhu atau makna tawadhu secara harfiah, secara bahasa. Dari tawadhu itu maknanya adalah rendah hati kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi tawadhu itu maknanya adalah rendah hati tanpa merasa hina dan rendah diri. Jadi sekali lagi, tawadhu itu adalah rendah hati tanpa pernah merasa hina apalagi rendah diri. Jadi tawadhu itu berbeda dengan rendah diri. Ya, walaupun ada juga orang karena terlalu rendah hati sampai-sampai apa? Sampai-sampai kayak rendah diri dia. Padahal tidak demikian. Ya. Rendah hati itu berangkat dari sebuah kesadaran, dari sebuah pemahaman bahwa apa yang kita miliki saat ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkatnya dari sini.
Sehingga apa? Orang yang rendah hati itu dia tidak ingin bangga-banggakan. Kenapa? Karena apapun yang hari ini dia miliki, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang di belakang dan bapak-bapak yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga rendah hati ini lawan dari sombong. Lawan dari takabbur. Ya, jadi kalau sombong, takabbur, nah lawannya dari itu adalah rendah hati. Nah, oleh karenanya orang yang tawadhu adalah orang yang tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, sekalipun dia punya kelebihan dari orang tersebut, ya, tapi dia tetap rendah hati, ya. Nah, ini hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rendah hati ini berbeda dengan rendah diri. Sebab kalau rendah diri ini, kalau bahasa kita kan biasa minder, ya. Dan akar masalah gitu ya, atau pemicu dari rendah diri ini biasanya adalah karena ketidakpercayaan diri. Kalau orang tawadhu tidak demikian. Dia percaya diri, gitu kan? Akan tetapi apa kesadarannya bahwa nikmat yang dia peroleh saat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat dia kemudian tidak menonjolkan dirinya kepada orang lain. Apalagi sampai memamer-mamerkan apa yang dimilikinya kepada orang lain, ya. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang sekali lagi tawadhu, ya, rendah hati ini adalah merupakan sifat mulia yang lahir dari kesadaran diri akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia betul-betul sangat menyadari bahwa harta kekayaan, pangkat dan kedudukan atau pangkat jabatan, bahkan ilmu pengetahuan, bahkan rupanya yang cantik atau tampan dan seterusnya, itu semua adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu kita fahami. Oleh karena di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah katakan, ya, bahwa apapun yang kita miliki, ya, nikmat apapun yang hari ini ada pada diri kita, faminallah, ya, bahwa itu sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun hari ini yang kita miliki, apakah itu harta kekayaan, pangkat jabatan, ya, rupa kita cantik atau tampannya kita, bahkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Faminallah, maka sesungguhnya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan, idza massakumud durru, ya, apabila kalian tertimpa musibah, maka tidak ada pertolongan kecuali memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan nanti lihat surat An-Nahl ayat 53. Jadi dalam ayat tersebut Allah jelaskan bahwa apa saja nikmat yang hari ini kita miliki itu pemberian Allah. Ya. Nah, dari situlah kesadaran itu, dari kesadaran itulah, ya, yang membuat seseorang itu kemudian dia rendah hati terhadap orang lain, terlebih lagi terhadap saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Karena dia meyakini bahwa apa yang dimiliki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini definisi tawadhu, maknanya adalah rendah hati, ya. Dan tolong berikan catatan, beda dengan rendah diri gitu ya. Kalau rendah diri ini bisa jadi penyakit. Bahkan biasanya para psikolog mengatakan ini disebut dengan inferiority complex gitu ya. Jadi penyakit apa? Rendah diri ya, minder. Ya, jadi nggak percaya dengan kemampuan dirinya. Tapi kalau rendah hati tidak. Dia punya kemampuan, dia punya kehebatan, dia punya kekuasaan, ya, tapi dia tetap merendahkan hatinya, menganggap bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan tawadhu, ya. Ada sebuah hadis An-Iyad ibn Himar Al-Mujashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadan ala ahadin wa la yabigha ahadan ala ahad. Rawahu Muslim. Jadi dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku
yaitu hendaklah kalian bersikap tawadhu, ya, merendahkan hati. Cuma kadang-kadang kalau terjemah bahasa Indonesia suka disebut merendahkan diri, ya. Sehingga tidak ada seorang pun bersikap sombong kepada yang lain dan tidak seorang pun menganiaya yang lain. Ini sabda Rasulullah SAW, hadisnya hadis sahih rawahu Muslim, ya. Nah, kemudian di hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatan min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu, rawahu Muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkurang harta karena sedekah. Ini hadisnya hadis sahih rawahu Muslim. Pertama, dalam hadis yang singkat ini Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Ini pakemnya. Jadi nggak ada cerita kalau kita sedekah harta kita berkurang. Bahkan dalam hadis yang lain, bal yastad dia akan terus bertambah. Setidaknya walaupun secara kasat mata mungkin berkurang, ya, rupiahnya, tapi kita punya timbangan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah tambah dari sisi yang lain, ya. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla pasti akan menambah kemuliaan pada seseorang yang suka memaafkan. Ya, ini yang berikutnya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Ya. Dan tidaklah melainkan Allah Subhanahu wa taala menambah izzan, kemuliaan, ya, pada diri seseorang yang suka memaafkan. Ya, luar biasa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin yang senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian ketahui dalam satu hadis, ya, mungkin saya pernah cerita di majelis ini ketika membahas tentang Ramadan, ya, kira-kira 2 bulan yang lalu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Allah Subhanahu wa taala di surga itu menyiapkan 8 pintu masuk. Kan gitu, ya. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dikatakan sesungguhnya fil jannah, di surga itu ada 8 abwab. Surga itu punya 8 pintu. Ya. Dan salah satu pintu surga itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Makanya orang yang rajin puasa sunnahnya di dunia, ini kalau udah bicara puasa sunnah berarti anggapannya puasa wajibnya udah selesai. Ya. Begitu, ya. Jadi dia rajin berpuasa sunnah, ya berarti yang wajib udah selesai, dia selalu kerjakan setiap tahun. Ya. Bukan tidak mungkin Allah Azza wa Jalla kelak akan panggil dia masuk surga melalui pintu puasa. Ya. Makanya banyak orang hari ini semangat melakukan ibadah saum. Saya punya teman dari tahun 84 sampai hari ini puasa Daud. Berapa tahun udah jumlahnya? Sudah hampir 39 tahun, betul ya? Betul ya? 84. Betul nggak? Udah 39 tahun. Puasa sunnah Daud sampai sekarang. Jadi kalau kita lagi ngumpul, tuan rumahnya nyiapin makanan yang enak sekalipun dia udah nggak tertarik. Karena udah bertahun-tahun kan. Silakan Ustaz makan dulu. Afwan, saya lagi saum. Udah. Tuh makanan mau selezat apa ini dengan tuan rumah nggak berasa. Beda dengan saya. Silakan Ustaz. Puasa tadi puasa, sekarang udah enggak. Ya, saya masih suka tergoda gitu, ya. Makanya belum puasa Daud, puasanya masih selain Daud gitu, ya. Jadi kalau dia udah biasa dari 84, ya. Begitu kan? Nah, ini hadirin sekalian. Ya. Nah, jadi di antara pintu surga itu yang 8 itu tadi kan puasa, ya. Ada puasa, ada sedekah, ada jihad, ya, ada salat, ya. Nah, salah satunya itu dari 8 itu adalah pintu yang disebut sebagai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas.
yakni pintu yang Allah sediakan bagi siapa? Bagi mereka yang mampu menahan amarah dan memaafkan setiap kesalahan manusia. Ayo, kalau masuk surga dipanggil melalui pintu itu, tahanlah amarah dan maafkanlah setiap kesalahan manusia. Tapi itu kan berat, Ustaz. Iya berat. Kalau yang ringan sukro, yang berat surga. Sama kan? Istiqomah itu berat, Ustaz. Betul. Yang ringan itu istirahat. Betul nggak? Kalau istiqomah itu berat. Betul ya Pak ya? Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Sama, mau masuk surga juga demikian. Ada amalan-amalan yang memang harus kita lakukan. Ada juga sih amalan yang ringan, ada. Kan tergantung kemampuan kita kan. Tapi juga ada yang berat, gitu kan. Baik, jadi suka memaafkan itu Allah berikan izan. Nah, yang ketiga dalam hadis ini, dan seseorang yang selalu merendahkan hatinya, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan seseorang yang selalu merendahkan hatinya karena Allah, pasti Allah angkat derajatnya. Rendah hati aja. Jadi kalau bahasa pepatah orang Indonesia, semakin banyak semakin merunduk dia. Seperti ilmu padi ya. Semakin berisi semakin merunduk. Masya Allah gitu ya. Nah ini hadisnya. Kemudian apa pelajaran dari hadis ini? Dari dua hadis yang saya bacakan. Pertama, Islam menyuruh kita sedekah, memberi maaf dan rendah hati terhadap sesama muslim. Yang kedua, sedekah tidak mengurangi harta. Yang ketiga, sikap rendah hati menjadikan seseorang semakin terhormat di sisi Allah dan di mata orang lain. Jadi kalau kita rendah hati kan juga nggak menggeser juga kemuliaan diri kita di hadapan orang lain. Justru malah semakin mengangkat derajat kita. Tuh lihat, si fulan saja, Ustadz fulan saja, bos fulan saja, walaupun dia begitu, dia tetap seperti ini. Masya Allah. Kan gitu ya. Nah, jadi ini. Kemudian hadis yang lain, saya bacakan dulu ini beberapa hadisnya terkait dengan tawadhu. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu marra ala sibyan fa sallama alaihim wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, ia sering melewati kumpulan anak-anak dan mengucapkan salam dengan mereka. Kenapa Anas bin Malik melakukan ini? Sebab beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya. Jadi di antara bentuk rendah hatian Nabi apa? Kalau ketemu anak-anak, Nabi mengucapkan salam. Nabi menyapa mereka, bersalaman dengan mereka, bahkan menanyakan kabar mereka walaupun bocil. Ini bentuk ketawaduan Nabi. Begitu kan? Beliau pernah berdialog dengan seorang anak kecil kan, yang burungnya mati kan? Gitu sambil menanyakan kabar, mana burungnya? Sudah mati wahai Rasulullah. Oh, gitu kan? Ini bentuk di antara kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa pelajarannya? Kita dianjurkan mengucapkan salam kepada anak kecil, mengajarkan kepada mereka tata cara Islami, menjauhi sifat sombong dan bersikap tawadhu. Dan juga hadis ini menunjukkan bukti kegigihan para sahabat dalam mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah punya perilaku akhlak rendah hati kepada siapapun. Kemudian hadis yang lain, dari Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya budak perempuan di Madinah itu, jadi mereka membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi dengan santunnya, dengan penuh kerendahan hatian itu mengikuti kemana budak-budak tersebut menghendaki beliau untuk berjalan, gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya dari Abu Rif'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu an, dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau sedang berceramah.
Kemudian pada saat Nabi sedang berceramah, beliau menyelaknya, jadi disela. Wahai Rasulullah, ada orang asing yang datang hendak menanyakan tentang agama, karena dia belum mengerti tentang seluk-beluk agamanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyambutku dan menghentikan ceramahnya, ya, serta mengambil kursi dan duduk di kursi itu. Kemudian beliau mengajariku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan kembali ceramahnya. Ini di antara sikap Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, kepada seseorang yang belum kenal dengan Islam dan minta untuk diberikan penjelasan tentang Islam, tentang kemuliaan Islam. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala du'iyat ila dhira'in aw qara'in la ajabtu walau ahdiya ila dhira'u aw qara'in liqalbitu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan aku diundang untuk makan paha kambing, niscaya aku memenuhinya. Andaikan dihadiahkan kepadaku paha dari binatang ternak, niscaya aku pun menerimanya. Gitu ya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi pelajaran hadis ini kita sebaiknya memenuhi undangan meskipun makanan yang disajikan itu sedikit, ya, dan sederhana supaya tidak terkesan sombong dan sekaligus bisa mempererat silaturahim. Yang kedua, agar tali persahabatan tetap kuat, Islam menyuruh kita menerima hadiah meskipun nilainya tidak seberapa. Ini pelajaran dari hadis tersebut, ya. Nah, ini hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa hadis tersebut, ya? Jadi berkenaan dengan tawadhu. Yang pertama adalah berkenaan dengan keutamaannya. Apa keutamaan tawadhu? Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang tadi saya sampaikan, yang pertama, orang yang tawadhu tentu saja derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidaklah Allah menambah pada diri seorang hamba ketika dia tawadhu, ya, illa izzan, Allah akan nambah kepadanya kemuliaan, ya. Bahkan kalau dalam hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Nabi alaihi salatu mengatakan fatadawau, ya, maka bertawadhu'lah, ya, yarfa'ukumullah, maka Allah akan mengangkat derajat kalian. Kemudian yang kedua, keutamaan tawadhu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang tawadhu itu menjadi hamba yang dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63, ketika Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Jadi Allah menjelaskan tentang sifat, ya, hamba-hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih, ya. Wa ibadur rahman, ya. Apa mereka punya sifat? Yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi mereka ketika berjalan di muka bumi ini dengan penuh apa? Kerendah hatian. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi mereka ini berjalan di muka bumi ini dengan penuh rendah hati, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka ucapkan yang penuh dengan ucapan yang penuh dengan keselamatan. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya yang mereka senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendah hatian. Kemudian keutamaan tawadhu berikutnya adalah bahwa orang yang tawadhu, ya, tadi yang pertama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tilkad darul akhiratu naj'alaha, ya, lilladzina la 'uluwan fil ardi wala fasada
wal aqibatu lil muttaqin. Ini dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-83. Ya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang lilladzina la 'uluwan fil ardi wala fasad. Jadi negeri akhirat itu, surga itu kami peruntukkan bagi orang-orang yang apa? Yang mereka tidak menyombongkan dirinya dan mereka tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, jadi ayat ini juga sekaligus menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang rendah hati itu tempat mereka adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi, sedangkan mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, mereka itu adalah orang-orang yang kelak Allah akan masukkan surga. Ya. Dan juga Allah memberikan penjelasan, kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Makanya sesusah apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kesudahannya baik. Ya, jadi kita sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bertakwa, maka kesudahannya itu baik. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Tapi kalau mereka melakukan kerusakan, ya mereka tidak akan pernah bisa melanggar sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pasti siapapun yang melanggar ketentuan Allah, maka mereka akan menerima akibatnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan tawadhu, ya. Jadi Allah angkat derajatnya menjadi hamba yang dibanggakan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya apa saja bentuk-bentuk tawadhu? Ya, ada beberapa anwa'ut tawadhu. Jadi berapa bentuk tawadhu? Apa saja yang kita sebut sebagai bentuk-bentuk dari kerendah hatian kita? Yang pertama, di antara bentuk-bentuk tawadhu itu adalah tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang level atau statusnya sama. Ini yang pertama. Jadi tidak menonjolkan dirinya dari orang-orang yang memiliki level dan status sosial yang sama dengannya. Ini contoh, walaupun sama-sama orang kaya tapi biasa saja dia. Ya, dia tidak menonjolkan dirinya. Walaupun sama-sama bos, sama-sama manajer, sama-sama direktur, tapi biasa saja. Dia tidak menonjolkan dirinya kepada orang-orang yang levelnya sama, apalagi mohon maaf, begitu pula di bawahnya, kepada orang yang levelnya sama, begitu pula orang yang di bawahnya, berada di bawahnya. Ini di antara bentuk tawadhu. Makanya Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat ketika beliau berjalan dengan para sahabatnya, kalau ada orang yang belum pernah mengenal Rasulullah SAW, maka orang ini bertanya, mana nabinya? Karena terkadang penampilan beliau itu sama saja dengan para sahabat. Tidak ada yang lebih menonjol bahwa karena dia Rasulullah maka ada tampilan yang berbeda, tidak. Biasa saja. Sampai orang yang mana ya nabinya ya? Begitu kan? Oh, ternyata ini Rasulullah. Nah, ini hadirin sekalian. Sebagaimana juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Umar itu biasa tidur di dekat apa? Di dekat pohon kurma di depan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ada pohon kurma. Di luar situlah kemudian Khalifah Umar biasa beristirahat. Begitu kan? Nah, sehingga satu ketika ada utusan dari negeri yang lain, dia tanya, khalifahnya mana? Itu yang di sana tuh lagi istirahat sejenak. Oh, tanpa pengawalan, nggak ada. Gitu kan? Bingung dia. Di mana-mana raja kan dikawal. Jangankan tidur, jalan aja dikawal gitu ya. Apalagi tidur dalam keadaan lengah kan, harus dikawal gitu kan. Jangan-jangan lagi tidur ada yang ngebom gitu ya, ada yang bunuh. Tapi tidak. Karena inilah
ya, keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga karena keadilannya, begitu ya. Walaupun kemudian Umar mati terbunuh bukan karena keadilannya. Orang bilang, ya kalau Khalifah Umar adil kenapa matinya dibunuh, Ustaz? Bukan. Ini mati dibunuh itu bukan karena Umar tidak adil. Khalifah Umar itu khalifah yang adil. Bahkan tanpa bermaksud berlebihan, ada ulama yang mengatakan keadilannya bahkan memenuhi ruang langit dan bumi. Tentu saja ba'da Rasul, ya, setelah Rasulullah SAW. Tapi kenapa Khalifah Umar mati dia dibunuh? Karena memang itu bukti dari doanya. Karena Khalifah Umar itu doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, matikan aku dalam, ya Allahumma amitni syahadah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid fi biladika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Memang sepintas kita kalau baca doa ini bingung gimana ceritanya Khalifah Umar doa di saat Islam menang, Islam jaya, keadilannya luar biasa, pasukannya kuat, tapi dia doa sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitni syahadah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Fi biladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Coba, lagi nggak perang di luar semua, nggak ada satupun musuh yang pasukan yang berani masuk ke dalam Madinah, tapi dia doa minta syahid di negeri Rasul di Madinah. Ternyata Allah pilihkan takdirnya, dia mati ditusuk oleh seorang seorang majusi, gitu ya. Syahidlah dia menemui syahidnya kan, dan kemudian orang yang menusuknya kemudian dimaafkan oleh, ya, Khalifah Umar, gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khalifah Umar juga tidak menonjolkan diri, sebagaimana juga Abu Bakar dan lain seterusnya. Jadi bentuk-bentuk tawadhu yang pertama tidak menonjolkan diri, ya. Kemudian yang kedua, berdiri dari tempat duduknya dalam satu majelis untuk menyambut orang yang lebih mulia dan lebih berilmu, bahkan mengantarkannya apabila yang bersangkutan hendak meninggalkan majelis. Ini juga termasuk ke dalam bentuk kerendah hatian seseorang, ya. Bahkan walaupun ada debatable, ya, kan ada ya sebagian kaum muslimin, sebagian kecil yang kadang-kadang dia menganggap sama saja, ya, dibilang tidak ada hukumnya misalnya, tidak ada dalilnya misalnya, ya, mencium tangan orang-orang saleh misalnya, ya, kan ada saja kan pendapat-pendapat seperti itu, ya. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana kisah dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah antara Zaid bin Thabit dengan Ibnu Abbas, itu kan nampak sekali bagaimana penghormatan mereka berdua. Saya lupa posisinya waktu itu, apakah Ibnu Abbas yang ada? Kalau tidak salah Zaid bin Thabit ini posisinya lagi di atas kuda, Ibnu Abbas posisinya lagi di bawah. Padahal dua orang ini ahli ilmu. Zaid penulis wahyu, Ibnu Abbas adalah sahabat Rasulullah SAW dan juga kerabat Nabi. Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang ilmunya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah dalam satu hadis, betisnya Ibnu Abbas itu di sisi Allah itu lebih berat nilainya daripada gunung Uhud. Ini karena keilmuan dan kesolehannya. Tapi begitu datang Zaid pakai kuda, ditarik kudanya tuh digeret. Ayo, jangan, kata Zaid. Enggak, beginilah cara kami menghormati para ulama, orang alim di antara kami. Ditarik kudanya digeret, bahasa kita digeret aja gitu kan. Jadi dia kayak seorang budak atau apa yang mengambil kendaraan tuannya. Begitu turun, Zaid mencium tangannya Ibnu Abbas. Jangan, dicium kan. Beginilah cara kami menghormati keluarga Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Jadi salahnya di mana kan begitu? Masing-masing punya keutamaan kan? Nah, itu. Yang salahnya barangkali persepsi di antara kita kadang-kadang, gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian ya. Jadi berdiri dari tempat duduk dan seterusnya menyambut orang lebih mulia, ini merupakan bagian dari bentuk kerendah hatian kita. Yang ketiga, bentuk-bentuk tawadhu atau rendah hati adalah
bergaul dengan orang awam. Orang awam itu orang umum ya, dan tidak memandang dirinya lebih baik dari mereka. Ini bentuk tawadhu yang berikutnya. Jadi bergaul dengan orang umum, tidak memandang bahwa diri kita itu lebih baik dari mereka. Dalam hal apa? Dalam hal ilmu. Oh, nggak mentang-mentang saya doktor, nggak mentang-mentang saya MA gitu ya. Kemudian saya memandang diri saya lebih tinggi dari antum dan tunas sekalian misalnya. Tidak. Itu berarti tidak rendah hati. Tapi setiap orang memang diuji. Makanya tawadhu ini bukan hanya untuk jamaah. Tawadhu ini juga untuk ustaz. Begitu kan? Tawadhu itu untuk kita semua kaum muslimin. Karena bisa saja seorang guru pun bisa juga dia tidak tawadhu, tidak rendah hati. Saya pernah kok ada seorang doktor diajak diskusi, diajak debat, dia bilang gini, "Ana nggak mau diskusi kalau antum bukan sama-sama doktor." Wis. Biasa aja kali. Banyak ulama di Indonesia nggak punya gelar doktor kok, tapi keilmuannya luar biasa. Sebut saja ada Gus Baha, sebut saja ada Gus Romli dan beberapa yang lain. Ini orang tingkatan ilmunya alim ini, begitu kan, alim luar biasa. Tapi memang nggak punya gelar akademis, karena hampir sepanjang hidupnya di pesantren belajar dan mengajar kan. Tapi keilmuannya luar biasa. Bahkan hari ini banyak doktor, banyak profesor belajar sama Gus Baha kan gitu kan, enggak? Tapi ada orang sombong betul dia, mentang-mentang lulusan dari luar doktor, dia bilang, "Ana nggak mau diskusi sama antum kalau antum belum doktor." Ini kan tidak boleh ini. Ini namanya sombong kan, tidak rendah hati ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Afatul ilm al-khila." Di antara penyakit ilmu itu adalah sombong. Makanya hati-hati. Nah, adapun orang yang rendah hati, dia nggak ada masalah bergaul. Dia tidak memandang dirinya itu lebih dari mereka. Dalam hal ilmu ya biasa sajalah. Kita sama-sama belajar. Posisi kita di depan Al-Quran, posisi kita di depan As-Sunnah itu kita sama-sama adalah orang yang belajar. Cuma memang di antara belajar memang ada bedanya. Ada yang baru level 1, yang lain sudah level 6. Tapi sebetulnya saya dan Bapak Ibu sekalian, antum dan tunas sekalian, kita di hadapan Quran dan hadis itu sama. Kita sama-sama orang yang belajar, gitu kan? Nggak ada yang betul-betul merasa lebih pintar, begitu kan? Nah, jadi ini, Jadi oleh karenanya bergaul dengan orang tidak memandang lebih dari mereka dalam hal ilmu. Apalagi dalam hal harta juga demikian. Walaupun lebih kaya, lebih beruang, lebih berduit, tapi dia tidak merasa demikian. Ya sama sajalah, begitu kan? Kemudian juga apa? Bergaul dengan orang awam tidak memandang lebih dari mereka dalam hal apa? Rupa maupun status sosial. Oh, mentang-mentang dia tampan, mentang-mentang dia cantik, begitu ya? Oh, mentang-mentang dia status sosialnya, mungkin dia kaya, atau tadi mungkin dia punya jabatan, punya kedudukan yang terhormat. Biasa sajalah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan itu kan sifatnya juga bukan sesuatu yang menetap pada diri kita. Satu saat dia akan kembali Allah ambil, Allah berikan kepada yang lain. Atau satu saat kita yang pergi lebih dulu meninggalkannya. Kan gitu ya? Oh, antum kaya, cuma dua pilihannya. Antum meninggalkan kekayaan antum, atau kekayaan itu yang meninggalkan antum. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau kekayaan yang meninggalkan antum berarti apa? Setelah itu kekayaannya hilang, Allah habiskan padanya dan Allah berikan kepada hambanya yang lain. Gitu kan? Jadi dia semacam giliran jadinya, kesempatan buat yang lain. Sebagai contoh, ada orang yang sebelum pandemi sukses. Begitu kena pandemi 3 tahun, usahanya bermasalah semua. Bahkan dia sampai berada pada titik nadir terendah dari bisnisnya. Udah gak punya apa-apa lagi. Tapi ada orang yang sekarang, mohon maaf ya, sekarang terkategori sebagai OKB, orang kaya baru. Jadi setelah orang porak-poranda karena pandemi, bisnis dia bangkit. Sekarang punya posisi gitu ya, bagus gitu kan. Nah, jadi ini kan sesuatu hal yang biasalah dalam hidup ya. Al-Quran juga sudah menyebutkan wa tilkal ayamun hudawiluha bainan nas.
dan kami pergilirkan hari-hari itu di antara manusia. Ya, harta begitu, kekuasaan juga begitu. Dia pergi meninggalkan kita, atau kita yang lebih dulu meninggalkannya. Antum lagi di puncak kesuksesan, tiba-tiba apa? Allah matikan, selesai. Saya punya tetangga, ya. Tetangga saya ini masih muda, umurnya baru kurang lebih mungkin 41 tahun dia. Ya, tapi qadarullah, Allah wafatkan dia dalam keadaan usia masih muda, 41 atau 42. Ya. Itu luar biasa. Ya. Dia ini pengusaha proyek, tapi proyeknya itu bukan proyek-proyek bangunan, dia proyek-proyek listrik. Ya, jadi proyek-proyek besar PLN ya, kurang lebih ya. Ya, dia mungkin koleganya lah. Ya, sukses hidupnya. Tapi Allah kasih penyakit, setahun sakit, tidak kemudian Allah wafatkan dia. Sampai saya bilang, Masya Allah, lagi di puncak-puncak suksesnya. Ya. Begitu kan, artinya apa? Lagi bagus usahanya gitu ya, bisnisnya, Allah wafatkan. Nah kan berarti apa? Dia yang meninggalkan hartanya kan gitu ya. Sama, kekuasaan juga begitu. Jadi dia tidak menetap selama-lamanya pada diri kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang harta, kata Nabi kan harta itu cuma 3. Hadisnya hadis sahih ya, rawahu Muslim. Yaqulul abdu mali mali, berkata seorang hamba, hartaku hartaku. Kata Nabi, hakikat harta itu innama lahu min malihin thalathun, sesungguhnya harta itu bagi manusia cuma 3. Nabi menggunakan kalimat atau kata innama itu dalam bahasa Arab lil hasr, dibatasi, definitif ya. Jadi harta itu bagi manusia definitif tuh cuma 3, nggak lebih dari 3, nggak boleh kurang dari 3. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'akala fa'afna, apa yang kamu makan minum pasti akan binasa. Betul? Kita kalau punya uang beli makanan nggak? Ada orang kaya nggak makan? Karena banyak saya nggak perlu makan, Ustaz, duit aja saya gigit-gigitin. Lembaran-lembarannya saya isep-isep, nggak ada, konyol itu. Justru kalau orang kaya di masa lalu kan begitu dia punya uang apa? Dia pikir bagaimana stok beras di rumahnya, ya enggak? Logistik ya. Kan begitu ya Bu ya? Ibu-ibu begitu suami dapat gaji yang kepikiran langsung belanja kan? Gimana nih ayah, abi, papa dan seterusnya. Pokoknya kulkas penuh. Ya enggak? Langsung belanja tuh. Entah belanjanya ke Tip Top. Ya, Tip Top enggak jadi endorser ya. Enggak apa-apa deh ya. Tip Top Muslim. Gitu ya, dan seterusnya tuh. Wah, banyak kan? Atau ke Lulu nggak jadi endorse juga kan? Nggak apa-apa deh ya, dua-duanya Muslim ya. Jadi itu kan, jadi itu kan penuh itu makanan. Sebab apa yang kita makan akan binasa. Punya uang beli makanan, mungkin makan di beberapa restoran, ya udah. Yang kedua kata Nabi, aula bisa fa'abla, apa yang kamu pakai, baju, celana, gamis, jilbab, jam tangan, handphone, mobil, motor, itu semua yang digunakan. Betul ya? Kita kalau punya uang, begitu urusan makanan udah selesai, pasti urusan yang lain kan, yang menjadi pakaian bagi kita. Ayo abi, kita beli baju, kita beli gamis, kita beli tas, semua tuh yang dipakai. Jadi kalau ibu-ibu hari ini ada yang pakai Hermes, ada yang pakai LV di sini, Louis Vuitton, gitu ya. Tapi buatan Mangga 2, nggak apa-apa ya. Ini bukti kita rendah hati. Bukti rendah hati ya. Ini sekarang lagi banyak disorot nih gara-gara beginian. Habis sih pamer dia, coba rendah hati. Nggak bakal kemana-mana akhirnya. Akhirnya suaminya kena apa? Kena imbasnya ya. Sekarang banyak pejabat yang lagi dipanggil sama KPK. Itu gara-gara nyonyanya, istrinya di Instagramnya pamer-pamer barang mewah. Ya, pegawai suami eselon 4, eselon 3, tapi yang dia tantas tank harga 100 juta. Ya udah langsung rame lah. Apalagi netizen Indonesia kan, kepo semua kan. Waduh, ayo. Salah sendiri ya. Gaji suami sebulan 10-15 juta, tapi begitu pamer di Instagramnya pakai mobil belakangnya Rubicon ya. Nah, ini di pertanyaan, bisnis apa ini?
Kan bisa aja sebetulnya ya, suaminya pegawai, istrinya yang bisnis gitu kan, bisa saja. Atau bisa saja habis kebagian warisan ya, mungkin orang tuanya orang kaya raya di kampung ini lah. Kadang-kadang akhirnya mohon maaf ya, gara-gara yang begini orang baik jadi ikut-ikutan kena juga. Sebetulnya hartanya baik-baik saja, memang dia kaya dari keturunan orang ya, tapi gara-gara kasus begini semua jadi kena. Baik, kita kembali ke sini. Jadi orang ya bergaul dengan orang awam tanpa memandang dirinya ya lebih dari mereka. Ya biasa aja lah ya. Nah, kemudian yang keempat, bentuk tawadhu adalah mau mengunjungi orang lain walaupun lebih rendah status sosialnya. Dia mau mengunjungi orang lain walaupun status sosialnya lebih rendah. Ya. Dia pejabat, kuasa, punya harta banyak, tapi dia kunjungi rumah orang yang mohon maaf mungkin rumahnya kumuh, pekerjaannya sangat mungkin maaf rendah gitu ya, kasar gitu ya, tapi tidak masalah baginya. Nah, ini salah satu bentuk kerendah hatian ya. Jadi mau mengunjungi orang lain walaupun lebih rendah status sosialnya. Diundang ya, ada entahlah apakah pernikahan ya atau walimatul urs gitu kan, ke tempat orang yang status sosialnya lebih rendah, dia hadir, dia tidak ada masalah buat dia, begitu kan. Kemudian yang kelima, mau duduk ya, mau duduk-duduk gitu, bermajelis dengan orang miskin, dia nggak merasa terganggu kalau dia hadir di tengah-tengah orang miskin ya. Kemudian dia duduk bersama dengan orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang cacat, tidak ada masalah baginya ya. Orang-orang yang duafa, ini kan yang kita dapati tadi ya dari hadis-hadis yang telah disampaikan, bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah memandang status sosial apapun ya, di kalangan sahabat. Justru malah beliau menjadi orang yang senantiasa menyantuni para sahabatnya. Makanya kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, itu ada sahabat yang tergolong sebagai ahlu suffah. Ahlu suffah ini sahabat, kurang lebih jumlahnya kurang lebih ya 70 orang, tinggalnya di Masjid Nabawi. Jadi saking susahnya mereka makannya itu ya disuplai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Itu sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang saleh, ya, orang-orang yang bertakwa, tapi hidup mereka secara ekonomi ketika itu tidak lebih baik dari kita. Jadi begitu ya. Tapi mereka tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yang kadang lebih baik dari sebagian sahabat Nabi yang hidupnya miskin, kenapa kadang-kadang kita belum apa-apa udah cepet-cepet nyalain Allah? Ya Allah, kok bisnis saya seret amat? Ya Allah, kok begini amat? Si amat aja nggak begini gitu kan? Nah, ya, mohon maaf Pak Amat ya. Nah, jadi itu ya. Jadi mau duduk dengan orang miskin, orang cacat, orang duafa, tidak ada masalah. Bahkan apa juga mengabulkan undangan-undangan mereka. Ya. Kemudian bentuk tawadhu yang berikutnya, ini termasuk dalam kategori rendah hati, ada tidak makan minum berlebihan. Walaupun sebetulnya ini juga ada sebutan lain yang disebut dengan israf, berlebih-lebihan. Kalau dalam redaksi yang lain disebut sebagai mubazir ya. Innal mubaziri kana ikhwanu syayatin. Ya, orang yang mubazir itu saudaranya syaitan. Bahkan dalam ayat yang lain, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak senang dengan orang berlebih-lebihan. Jadi kita kalau mau ingin, ya bukan ingin disebut ya, kita ingin berada dalam posisi ya, memiliki sikap kerendah hatian, itu hendaknya kita tidak makan minum berlebihan. Cukuplah ya. Begitu kan? Sesuai dengan porsi kita ya. Jadi sebetulnya memang yang tahu berlebih-lebihan itu kita sebetulnya ya. Orang juga nggak berhak memvonis antum berlebih-lebihan nih, nggak juga, karena dia kan nggak tahu tentang keadaan diri kita. Ya. Ada 2 orang syekh datang dari Arab ke Indonesia, disuguhin makan kambing guling 1 ekor. Kurang lebih berapa kambing guling 1 ekor tuh? Sekitar 7 kilo ya, kurang lebih ya. Dia makan habis berdua, tambah lagi ayam 1 ekor ya, habis. Syekh badannya besar-besar kan. Lah kalau orang kita kan nggak bisa. Orang kita itu kambingnya cuma 2 potong, nasinya 2 piring. Karena orang kita lebih milih banyak nasi daripada banyak kambing. Makanya coba aja antum kalau kita makan di restoran Arabian ya, pasti berapa porsi?
half, setengah. Ya. Nasinya apa saja Ustaz? Campur ya. Kabsha, biryani, bukhari atau mandi, ya kan? Udah campur tuh. Apa yang makan? Yang banyak nasinya. Kambingnya satu, nasi sepiring. Nambah lagi seporsi nasi, ya kan? Gitu kan. Jadi yang banyak nasinya. Ya. Nah, jadi itu orang Indonesia. Tapi kalau orang sana kan kambing banyak dia. Kadang sedikit saja makan nasinya. Nah ini hadirin sekalian. Nah yang tahu tuh kita. Makanya Nabi bersabda, cukuplah pada diri seseorang itu, ya, bahwa pada diri manusia itu kan wadah yang paling buruk itu perutnya kan. Ini wadah paling buruk ini perut. Makanya mohon maaf, perutnya sumber penyakit ada di sini. Betul Pak ya, Bu ya. Ini paling buruk. Makanya kata Nabi, cukuplah bagi seseorang itu perutnya dia bagi tiga. Dia bagi tiga. Tuh 2, 3. Bukan begitu bagiannya. Tapi kata Nabi, fathuluthul lit-ta'am. Sepertiga buat makan, buat makanan, maaf. Wa thuluthun lisyarab, sepertiga buat minuman. Wa thuluthun linnafas, sepertiga buat nafas. Makanya kalau orang banyak makan, kenapa suka nyesek? Karena sepertiga nafasnya diambil. Kalau enggak makannya yang dominan, minumannya yang kebanyakan. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Lihat deh orang yang kebanyakan makan kan ngap tuh. Kenapa? Kekenyangan gua, gitu kan ya? Nah itu. Kenapa? Karena jatah nafasnya diambil. Kalau enggak oleh makanannya, oleh minumannya. Mungkin sepertiga makanannya fast, tapi minumannya, apalagi kemarin bukan bulan Ramadan kan? Semua dicobain ya. Minumannya cendol, es kelapa muda, es campur, penuh dah. Begitu mau sholat maghrib ngap-ngap dia jalannya. Kenyang gitu kan? Dan seterusnya ya. Nah ini dia. Nah padahal sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Tapi ada jamaah yang nyeletuk, iya Ustaz, tapi kan sepertiga orang beda-beda. Ya itu betul. Sepertiga orang beda-beda. Kita yang tahu. Ya. Makanya ada orang kita makan nasi padang nih, ada Ustaz nih. Sama-sama kita makan nasi padang di nasi kotak. Kan kalau nasi kotak tuh nasinya udah dibatasi jadi cetok. Udah dicetok ya apa istilahnya. Kalau kata orang Betawi ya lah pelit amat nasi dibatas-batasin gitu ya. Kenapa nggak banyak ya nggak tahu lah. Nah ada orang yang dia tahu itu banyak buat dia. Begitu dia mau makan dia bilang, afwan Ustaz, saya kebanyakan ini. Ini kata Ustaz yang satu. Saya kebanyakan, antum kebanyakan. Kita malah mau nambah. Ya kan? Saya bilang ini kebanyakan kata dia. Dia bagi setengah. Nah dia bagi, fadhal, silahkan bagi yang mau nambah. Karena dia tahu itu porsi dia. Nah ini yang paling bagus, sebelum makan dia tahu. Ada yang parah udah makan baru nggak habis, baru dia bilang nggak habis. Ada yang mau nggak? Ini namanya kurang ajar nih. Kalau laki bini sih kagak apa-apa, pas-pas aja ya. Suaminya bilang Mi nggak habis nih Mi, mau oh ya udah mau. Ya atau misalnya istrinya Abi nggak habis, istrinya suaminya yang makan ya. Ya kan begitu ya. Ibu kan kadang makannya suka dikit ya. Kasih suami, makanya kalau suaminya agak gemuk ya itu karena makan lebihan itu kan. Nah itu makan lebihan itu tuh. Pantas suami saya gemuk ya, ibu kasih lebihan terus sih. Kan gitu ya. Nah, jadi itu kan. Nah ini sepertiga ya. Nah cuma sepertiga orang beda-beda, ini perlu pahami. Jadi intinya tidak berlebih-lebihan ya. Dan tidak memakai pakaiannya menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Gitu kan. Yang ketujuh, ini yang terakhir ya. Jadi bagaimana bentuk-bentuk tawadhu? Tidak malu mengerjakan pekerjaan apapun atau melakukan perbuatan apapun selama apa? Pekerjaan itu halal atau perbuatan itu dibolehkan secara syar'i. Khalifah Umar ya. Mohon maaf, kita mulai dari Rasulullah alaihi salatu wasallam ya. Itu pernah ya, bagaimana cucunya itu berada di bagian tengkuk nih, leher beliau pada saat sholat ya. Begitu kan. Ini kan bisa saja kan Nabi menganggap ini mengganggu orang lagi sholat nih,
cucu bocil pada main di atasnya, padahal saat itu posisi Nabi lagi sujud. Bisa aja kan ditarik, ambil, digeletakin gitu ya. Ya gak? Aduh nih kelamaan nih bocah nih. Nah, gitu kan? Lagi sujud. Tapi tidak dibiarkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai para sahabat kan nggak jadi ikut lama juga karena Nabi belum angkat kan. Nah, setelah selesai baru Nabi bilang, tadi cucu, saya lupa Hasan atau Husain sedang bermain di bagian ini, di bagian punduk di sini ya. Aku biarkan sampai dia betul-betul merasa puas. Barulah setelah dia selesai aku tarik. Ya, kan Nabi dalam posisi sujud tuh. Nah, seperti itu. Ini sifat penuh dengan kasih sayang, rahmahnya Rasulullah dan kerendah hatian Nabi alaihi salatu wassalam. Kan bisa aja cucunya ditarik gitu kan, bocah ganggu aja, gitu ya enggak. Orang kakeknya akinya lagi sholat gitu kan. Nah, seperti itu. Atau dalam kisah yang lebih agak detail, kisah yang lain, misalnya Khalifah Umar. Khalifah Umar lagi main kuda-kudaan sama anaknya. Ya. Jadi beliau khalifah, terus dia jadi belagak kayak kuda. Jadi dia kayak kuda gitu kan. Kemudian apa? Anaknya di atasnya naik. Dia main kuda-kudaan. Ya seperti yang kita bayangkan lah, gimana kalau kita ya. Nah, dilihatkan oleh para sahabat yang lain. Wah, khalifah seperti itu. Jadi artinya beliau ingin memberikan contoh. Ya seperti inilah kita, begitu ya. Bagaimana menjadi seorang kakek, menjadi seorang ayah gitu kan. Jadi tanpa harus merasa gengsi, merasa tinggi hati. Oh karena khalifah nggak boleh main begitu. Enggak. Justru itu tidak mengurangi kemuliaan dia sebagai khalifah. Justru orang ngambil contoh, tuh lihat khalifah aja yang sibuk masih sempat main kuda-kuda nama anaknya. Kan kita kayaknya nggak lebih sibuk dari khalifah kan gitu ya. Jadi itu. Jadi jangan sampai kesibukan kita, status sosial kita menghilangkan beberapa perbuatan, beberapa aktivitas, bukan hanya untuk membangun kebersamaan dengan anggota keluarga, tapi juga apa? Menghilangkan sifat rahmat kita, kasih sayang kita. Oh saya kan direktur, Ustaz, bos, masa saya begitu sama anak saya? Ada pegawai lagi di rumah, biarin aja. Justru drivernya, supirnya, pegawainya yang lagi lihat jadi pelajaran. Tuh lihat, bos saya aja masih sempet main kuda-kudaan, kucing-kucingan sama anaknya. Padahal dia orang paling sibuk di perusahaan ini, apalagi saya. Kan gitu ya. Dan itu tidak akan pernah merendahkan si bos tersebut. Justru malah akan mendapatkan apresiasi kan. Hebat ini bos kita ya. Nah, ini salah satu perbuatan ya. Kemudian dalam bentuk pekerjaan apapun, selama pekerjaan itu halal, bisa jadi mungkin pekerjaannya agak kasar ya. Mungkin mohon maaf ya. Mungkin jadi buruh di sebuah pasar yang angkat panggul, tapi itu halal, tidak ada masalah ya. Walaupun itu tidak menghasilkan uang yang banyak ya. Karena apa? Karena kita melakukan pekerjaan yang halal, begitu kan? Walaupun mungkin pekerjaan itu dianggap remeh, nah ini termasuk bagian dari rendah hati ya. Tidak malu melakukan pekerjaan ya, selama memang itu adalah pekerjaan yang halal, itu tidak ada masalah. Banyaklah saya kira contoh-contoh yang lain. Saya pernah bertamu di sebuah yayasan ya, yayasan Islam, yayasan dakwah. Itu tanpa sepengetahuan kami, tapi di kemudian hari kami tahu itu sepatu dan sendal-sendal para ustadz yang hadir itu yang beresin kiainya sendiri. Jadi begitu kita udah naik ke atas, dia turun lagi sendiri. Dia beresin tuh sepatu-sepatu kita. Dia taruh-taruhin, padahal dia kiai besar. Belakangan juga kita tahu, masya Allah, ini kan bentuk kerendah hatian seseorang. Fadal Ustaz, fadal silakan naik, pertemuannya di lantai 2. Naik kan, beberapa ustadz pada naik. Oh silakan, udah pada naik semua. Nah, pelan-pelan dia dirapin tuh sendal-sendal kita para tamunya. Dia nggak nyuruh santrinya, dia nggak nyuruh orang lain. Ini salah satu bentuk kerendah hatian, gitu ya. Masya Allah ya. Kadang-kadang dia bangun masjid, ada juga kan orang yang dia bangun masjidnya, wakafnya tanah dia, yang ngebangun dia, yang punya uang dia,
Tapi ketika jamaah datang, jamaah nggak tahu kalau yang ternyata yang lagi nyapu dan ngepel itu yang punyanya. Dia pakai pakaian biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan. Petugas yang lain dikasih tugas sama dia, kamu sana, biar bapak di sini. Ya pak, gitu kan. Udah selesai bersih. Udah sholat. Udah merasa nih masjidnya bagus betul, bersih, indah. Yang punya yang mana? Yang bangun siapa? Itu yang tadi pak, yang nyapu ngepel di sana itu barusan. Astagfirullahaladzim. Itu. Kita udah merasa keren betul datang ke masjid gagah. Udah pakai koko bagus, peci. Sementara nih orang ya pakai kaos biasa, pakai sarung atau pakai celana panjang ya, nyapu ngepel udah kita anggap remeh aja. Ya walaupun kita nggak ngeremehin juga, tapi bapak saya mau sawah silakan. Nggak taunya itu yang punya. Oh tinggal di sini itu yang toko bangunan yang besar itu punya beliau pak. Terus gitu. Gitu ya. Kebanyakan O-nya gitu kan. Nah jadi itu justru malah menambah kemuliaan nggak? Akhirnya di hati kita kan, masya Allah luar biasa. Ini orang udah punya banyak duit, bangun masjid, dia masih juga nyapu ngepel. Ya, karena dia yakin nyapunya dia, ngepelnya dia, ya mudah-mudahan jadi tambahan kebaikan dia di sisi Allah. Ini kan bentuk kerendah hatian. Ya. Ini masya Allah, banyaklah macam-macam. Saya kira contohnya ya di tengah-tengah masyarakat, tapi intinya adalah mereka orang-orang yang rendah hati, dia mengerjakan pekerjaan apapun selama itu halal, begitu ya. Walaupun kadang-kadang itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa, bahkan ngapain sih, kan gitu ya. Jadi tidak ada masalah, karena memang ya begitulah manusia. Ya, kita nggak tahu yang bersihin karpet beliau, padahal mohon maaf petugasnya udah banyak, tapi dia pengen juga ngambil jatah yang di situ. Udah kamu di kebun aja, kamu di sana, biar ya bapak di sini, yang orang utama biar bapak yang bersihin ya, kalian bagi. Kebetulan mungkin dia di hari Sabtu Ahad lagi libur, ya kan, lagi nggak banyak urusan bisnisnya. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang sekali lagi tawadhu, yang rendah hati, ya, tanpa perlu merasa lebih hebat dari yang lain. Apalagi mohon maaf ya tadi ya, kalau bahasanya takabur ya, karena lawan dari tawadhu ini takabur, merasa sombong, merasa besar, tinggi hati di hadapan orang lain, begitu ya. Nauzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Saya kira itu, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa melakukan amal saleh, dan Allah berikan kita taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang rendah hati, yang tawadhu, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa di sisinya insyaallah. Demikian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.